Ada mau ngomong apa mau dengar? Saya mau ngomong. Ya udah silakan. Makanya saya mau ngomong. Ya. Kan gantian kita. Soalnya teman Bang Hinca emosi nih. Ya, enggak emosi lu kalau ngajar-ngajar ngajar juga. Enggak ada urusan. Gua ngomong hina dibilang menghina. Enggak ada. Anggota DPR jangan terlalu sensi lah, Bang. Sensi Tadi biasa. disaling Teman-teman cross juga check. enggak bisa bilang pemikiran teman-teman yang paling benar. Gitu loh. Ya, Abang juga nggak bisa bilang pemikiran Abang yang paling benar, sama aja maksudnya. Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini yang saya paling suka dari Mbak Nana. Bahkan langsung secara refleks menskakmat anggota DPR RI Habibur Rahman dengan jawaban yang cukup nohok, yaitu saya pengen ngomong guys. Ya tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Sejauh mana kemudian masukan Jadi bukan basa-basi, come on Najwa. Ya, bukan basa-basi kalau kita beda pandangan ya. Jangan hina kami ini basa-basi RUU KUHP gitu. Saya tidak pernah merasa menghina. Kenapa sih anggota DPR sensi banget? Enggak sensi. Enggak, kita tadi Bang kita Habib bukan bilang sebagai jangan anggota bilang DPR, Bos, kami- ya. Ya, Ngomong ya saya semua datang orang ke- saya berpendapat juga boleh dong. Oh gitu. iya, cuma maksud saya tadi Abang bilang jangan bilang kami tidak bermoral. Iya, Tidak ada yang bukan. pernah bilang Bos. Bang Iya bukan. Habibur Rahman Kalau bermoral. kita beda pendapat, saya mau menguatkan sistem. Anda ngomong soal perpindahan dari satu oknum ke oknum yang lain, jangan dibilang ini basa-basi, Bos. Basa-basinya bukan dalam konteks Nggak itu, ada, Bang. Basa-basinya dalam konteks adalah kita tahu partisipasi bermakna itu ada 3 kalau kata putusan Mahkamah Konstitusi. Right to be heard, right to be considered, Udah right to paham be semua. explained. Nah, Ini udah sangat partisipatif, apalagi kita. Bang, gitu kalau loh. sangat partisipatif, kenapa misalnya tidak ada penjelasan yang memadai? Kenapa misalnya Come on, masukan-masukan? Nana. Kenapa masukan-masukan Ini belum yang dibahas, diberikan? Bos. Ya justru karena belum dibahas, Lah Bang. justru itulah kok justru belum karena belum dibahas, belum bisa. Nanti tunggu dibahas Enggak, dong. Bang. Kalau undang-undang keterbukaan informasi publik, kalau kita bicara undang-undang bukan hanya pada saat pembahasan dari mulai awal, Iya, tapi kan dari mulai sudah awal. diundang semua, sudah didengar Bang, semua, kalau- sudah dijelaskan semua, apalagi sudah dipertimbangkan semua kok. Tapi karena belum dibahas, ini belum menjadi draft yang resmi, belum menjadi undang-undang. Nggak bisa judgement loh, bahwa ini nggak partisipatif, nggak bisa. Loh, itu dia ukuran partisipasinya kan bukan hanya sekedar kemudian datang untuk mendengarkan Ya, terus di gimana? webinar dan bicara. Apalagi? Itu tadi. Ya, Itu apa? tadi right to be, kenapa tidak dijelaskan? Nah, ini saya kemudian jelaskan ditolak? berulang kali. Kenapa Bos. kemudian tidak dimasukkan dalam, kalau semua aspirasinya tidak, yang didengarkan hanyalah pihak-pihak tertentu, tetapi teman-teman koalisi masyarakat sipil tidak didengarkan, itu bagaimana cara menilainya? Nggak ada. Nggak Bagaimana cara didengarkan. menilainya, Bang? Nah ya, nggak didengarkan yang mana, Mbak? Mana? Saya sebutkan tadi kok, masukan tadi yang sudah kita akomodir semua. Soal wartawan Aji yang ngusulin. Coba tanya yang datang, teman-teman Aji. Bang Hinca, Ya kan? Nah, gabung Bang. Soalnya teman Bang Hinca emosi nih ya, dari tadi. nggak emosi. Lu kalau ngajar-ngajar bukan ngajar juga. Nggak ada urusan. Gua nggak menghina, Bos. dibilang menghina. Nggak ada. Anggota DPR jangan Anda terlalu bilang, sensi lah, Bang. Sensi biasa aja. Iya. Saya memang orang jangan dari saya terus yang bawah. ngomong, ada teman-teman. Gimana teman-teman? Ya nggak. Mau dikejar kemana, gue bisa bertanggung jawab kan kok KUHP ini kok. Tapi Bang, saya jadi Ntar dulu, nanti dulu. Tuh. Jadi soal diakomodir atau enggak. Lu ngomong kayak begitu, ya kan coba, ya kan soal peliputan langsung di drop itu pasal. Yang usul siapa? Aji kok. Loh, coba apa pendapat Nana? Diakomodir enggak? Ya, Langsung di drop. Ya dari awal memang harusnya nggak masuk itu. Bukan, diakomodir tidak. Tadinya masuk menjadi masuk. Kan pertanyaan nggak diakomodir kata Nana kan? Ya, secara fundamental yang penting-penting Bukan. selain itu penting, itu Enggak. penting untuk wartawan. Cuma kan ini kan KUHP, ini kan untuk semua nanti warga dulu. negara, Nah, Bang. ya, nah, Ini kan ya. untuk semua warga negara. Iya makanya, lu kalau cari picking susah gitu loh, ya. Abang juga dari tadi cari picking. Iya sama aja. Abang gitu. juga dari Jadi tadi gini, cari picking loh. Nanti dulu. Hanya bilang yang ini yang Ya dianggap kan, akan bisa lah. menilai progresif. Kalau Sementara secara kalau fundamental dibilang nggak keseluruhan, partisipatif kan buktinya ada. Karena itu kan proses ya. Pembuatan undang-undangan itu ada penyusunan dan ada pembahasan. Gitu kan? tapi Abang setuju kan didengarkannya itu bukan hanya saat pembahasan. Oh, ya pasti. Dari awal, Ya pasti. dari permulaan. Lah, terbukti. Ya makanya kan lu ngomong lo ngejar gitu kan gua kasih tahu buktinya. Soal Aji itu di pembahasan apa di penyusunan? Soal advokat, ya kan ya? Bang, Tidak. ada Nanti dulu, 300 lebih pasal. Bos, lu minta bukti, gue tunjukin bukti, lu ngomong 300 pasal, come on gitu loh. Loh, enggak, maksud saya gini loh, secara fundamental apakah kalau itu kan pasal per pasal, Bang, bisa aja kita bilang oh ini Lah, pasal mana yang bagus, ini fundamental, pasal Pak? bagus. Itu semua pasal fundamental, Bos. Anda ngomong yang fundamental yang mana? Kita terus ini Ya guys. bagaimana kemudian para aparat penegak hukum ini bisa saling
check and balances satu sama lain, Itu Bang. yang fundamental menurut Anda jangan paksakan gitu loh. Fundamental. Nah, ya. Abang nggak merasa itu penting ada check and balances antara Nanti aparat dulu, penegak hukum jangan supaya fait satu accompli. aparat penegak Makanya. hukum tidak terlalu gemuk Anda mau ngomong apa mau kewenangannya. dengar? Saya mau ngomong. Ya udah silakan. Makanya saya lagi ngomong. Iya. Kan gantian kita. Iya. Abang tidak merasa penting ada saling bisa check and balances antara aparat penegak hukum Silakan. supaya tidak ada satupun, tidak ada yang terlalu overpower begitu, Bang? Oke. Saya mau nanya boleh nggak? Ya. Silakan Abang jawab. Anda Penting nggak tidak menurut merasa itu, Bang? penting ya adanya penguatan sistem, adanya penguatan syarat-syarat penahanan, adanya diperjelasnya syarat-syarat diproteksinya agar tidak terjadi penyiksaan. Oke, kalau Tinggalkan Abang caranya aja. Oke, kalau misalnya Abang mau bahas itu, saya sebetulnya maunya bahas lebih ke garis besarnya dulu, Bang. Bukan Tapi kalau garis misalnya- besar juga. Anda Kalau misalnya- mendefinisikan garis besar itu nggak bisa Nah, kalau misalnya gini, sewenang-wenang. Bang, kalau penahanan, Abang bilang alasan penahanan sekarang akan dibuat, tadinya kan 3, Bang. Sekarang jadi 9 ya, Bang ya. Ada salah satunya misalnya begini, di pasal 93, Bang, kalau misalnya Abang mau masuk detail, itu memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Itu kemudian teman-teman ahli hukum akan mengatakan ini melanggar asas hak ingkar. Ya silakan aja nanti kita hapus. Tidak bekerja sama dalam Oke. pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan. Ini Oke. apa maksudnya? Oke. Dalam prakteknya Nggak. itu yang minta penasihat hukum Silakan. dianggap Gini. menghambat proses pemeriksaan. Jadi kalau tadi Abang bilang alasan penahanan yang ada ini akan lebih memproteksi orang supaya tidak sembarang ditahan. Kalau kita baca pasal-pasal dan ayat-ayatnya, ini masih karet kok, Bang. Ya, Itu silakan misalnya aja. Ya, baru satu di antara berbagai pasal-pasal yang tadi Abang bilang akan bisa menguatkan. Iya bagus. Nah makanya itu kita sampaikan tujuannya begitu. Kalau Anda ada usulkan pasal A, ayat B, ayat sekian huruf A, huruf B, silakan aja. Nanti kita drop. Kok susah? Sama ketika kita kemarin diskusi, ya kan ya, dengan teman-teman gitu loh. Soal apalagi RJ diperjelas, silakan bikin draftnya, kita perjelas. Gitu kan, ini kan belum dibahas gitu loh. Poinnya itu. Nah, tapi dua hal yang beda nih Nana, Anda dengan saya. Ya. Kalau sama terus nggak seru? Iya, enggak. Kalau kami lebih penguatan sistemnya. Kami nggak peduli oknum institusi mana yang bisa mempunyai kewenangan menahan. Enggak, bukan itu. Bang, ketika Abang bilang penguatan sistem tuh bisa dijelaskan nggak penguatan sistem yang seperti apa maksudnya? Itu dia, makanya saya bilang tadi penahanan, ya kan? Hal-hal yang tadinya subjektif, ya. Tapi itu kan bukan sistem, Bang. Itu kan satu demi satu detail, bukan sistem keseluruhan. Penguatan sistemnya seperti apa nih maksudnya, Abang? Itu dia, gitu loh. Kita bikin ya pengaturan yang terukur, yang objektif. Sistem itu. Terhadap detail-detail yang sudah ada. Enggak, intinya. Tapi garis besar payungnya, Bos. garis besar payungnya. KUHP itu sederhana, Bos. KUHP itu sederhana. Ya. Penangkapan, penahanan dengan proses di persidangan itu aja. Jangan terjadi abuse of power. Karena itu powernya harus digawangi dengan pembuatan kriteria-kriteria yang jelas. Gitu loh. Aturan ukuran-ukuran yang jelas. Oke. Nah, itu ada juga argumennya begini, Bang. Yang diperlukan bukan detail detail aturan atas supaya ini nggak melanggar, tetapi yaitu supaya tidak saling abuse of power. Yang paling efektif adalah sistem check and balances antar aparat. Itu yang kemudian bisa membuat, karena kalau detail-detailnya ini, Bang, kita kan sudah ada pengalaman betapa banyak detail-detail pasal-pasal yang kemudian pada saat pelaksanaannya, kalau tidak ada mekanisme kontrolnya, kalau tidak ada mekanisme bagaimana memastikan ada follow up dan sebagainya, itu tidak akan terlaksana juga, Bang. Nah, saya bisa definisikan Anda juga basa-basi kalau mau melupakan detail-detail. Oh, saya tidak bilang bukan detail-detail. Ya. Sebelum masuk ke detail-detail, kerangka besarnya dulu nih. Justru, Pak. Sistemnya dulu nih akan seperti apa? Saya bilang sistem, yang Anda bilang bukan sistem gitu loh. Ya. Abang masuknya ke detail-detail, Bang. Enggak, gini Nana ya. Nih, Kalau kayak misalnya Anda Bang, bilang, di pasal 134, hak tersangka Bos. dan terdakwa itu detail. Bos. Ditulis. Tetapi di sini, Bang, sedetail-detailnya ini tetap saja misalnya tidak ada mekanisme untuk memastikan hak-hak ini bisa terpenuhi. Ada. Percuma dong kalau detailnya ada tapi nggak ada mekanisme untuk memastikan Peradilan terpenuhi. kita perkuat kok. Gitu loh. Semua pelaksanaan Abang upaya kan paksa. pernah jadi advokat yang bisa ngajuin pra peradilan kan siapa sih, Bang? Loh justru itu.
Yang bisa itu, mengajukan pra-peradilan siapa, Bang? justru itu ya, makanya pra-peradilannya Politisi, orang kaya, selebihnya dan gak ada orang-orang. guna juga ngajukan pra-peradilan karena pra-peradilan hanya memeriksa aspek administrasi dan formil gitu loh. Yang kemarin kita mau bikin pra-peradilan ya yang sangat powerful. Bahkan kalau ada torture, ini usulan kawan-kawan mau dimasukkan, ada intimidasi, itu bisa membatalkan satu proses apa namanya penuntutan, apa namanya persidangan, penyidikan. Itu yang diinginkan teman-teman koalisi kan, berbagai hal itu diperiksa sebelumnya, Bang. Lewat hakim pemeriksa pendahulu. Jadi sebelum sampai terlalu jauh di sana, Ya, ntar dari dulu. awal sudah ditahan pun sudah ada satu mekanisme yang bisa memastikan berbagai due process of law ini sudah bisa jadi disaling teman-teman di cross juga check. nggak bisa bilang apa pemikiran teman-teman yang paling benar. Gitu loh. Ya, Dan Abang juga nggak bisa benar, bilang pemikiran enggak. Abang yang paling benar, sama bukan. aja. Maksudnya Ya, sama aja. Iya, sama gitu. aja, Makanya kan makanya. disampaikan saja. Disampaikan saja, tapi jangan bilang basa-basi kalau kita mau menjalankan perbaikan KUHP seperti ini, mengundang kawan-kawan. Tapi kalau saya punya pendapat, ya, sebagian besar kawan-kawan punya pendapat. Yang saya dapat ya, percuma kos mindahin kewenangan dari institusi satu ke institusi lain, omong kosong. Kenapa, Bang? Iya, percuma aja, namanya oknum ya. Di polisi ada oknum, di hakim ada oknum. Percuma kalau sistemnya, institusi penahanan yang nggak kita perbaiki. Institusi penahanan, institusi pra-peradilan yang nggak kita perbaiki. Percuma. Bukan persoalan check and balance gitu loh. Cuma hanya memindahkan kewenangan ke orang. Padahal orangnya berpotensi abuse kalau nggak ada kriteria yang jelas soal pelaksanaan kewenangan tersebut. Jadi kalau teman-teman bilang soal HPP, itu penolakan besar itu dari KPK, hakim pemeriksaan pendahuluan. Ya, saya baca dan saya dengar cerita dari teman-teman yang sudah periode-periode lalu ya, di periode itu ada ya. Karena satu, penghilangan penyelidikan, yang kedua adalah tugas penyitaan dan lain sebagainya mesti ke hakim pemeriksaan pendahuluan itu, penyitaan, penahanan dan lain sebagainya mesti ke situ. Itu karena itu ketua KPK waktu itu Pak Bambang Wijayanto minta dihentikan pembahasan KUHP itu. Terus ICW bahkan buat tulisan RUU KUHP waktu itu ya, di yang 2012 adalah pembunuh KPK. Nah, saya nggak mau gaduh lagi kayak begitu. Pokoknya di Indonesia ini, Mbak Nana, kalau bikin undang-undang terjadi pemindahan kewenangan dari institusi ke institusi lain, yang ada ribut dulu. Yang ada pasti ribut gitu loh. Dan pelaksanaannya pasti membutuhkan waktu yang amat lama. Kenapa? Infrastrukturnya belum siap. Polisi aja, yang jelas ya, di polisi ini pengalaman saya sebagai advokat. Sudah ada wasidik. Wasidik itu kan pengawasan penyidikan. Ada kayak persidangan terhadap proses kalau kita ajukan ya. Ada SP2HP itu mungkin 10 tahun terakhir. Itu aja masih seperti ini. Gitu loh. Apalagi lembaga lain yang memang belum ada institusi seperti itu. Ya, seperti wasidik dan SP2HP. Nah, saya sebagai praktisi paham sekali nggak akan menyelesaikan kalau bikin aturan dengan memindahkan kewenangan sebuah institusi ke institusi lain. Tapi kegelisahan kita sama, Nana. Ya, kegelisahan kita terhadap situasi yang ada saat ini dengan KUHP yang ada saat ini, sehingga harus diperjelas semua. Intinya sederhana. Soal penahanan tadi ya kan, soal penyiksaan. Tetapi merasa sayang tidak? Ini kan kesempatan untuk bisa merevisi RUU KUHP ini kan kesempatan yang mahal, ditunggu-tunggu banyak orang gitu. Oke guys, memang saat ini proses penyusunan revisi undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP sedang bergulir di DPR guys. Kali ini Mbak Nana menyambangi DPR, berdialog pula secara langsung dengan Wakil Komisi 3 yaitu Habibur Rahman perihal proses legislasi dan substansi RUU KUHP. Satu hal yang saya tangkap, ini RUU padahal baru mau dirancang, namun sudah debat keras oleh Najwa Shihab. Salah satunya juga menyoal soal partisipasi publik pada proses legislasi RUU KUHP ini guys. Tapi terlihat Habibur Rahman malah sensi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam dari Mbak Nana guys tadi ya. Jadi tadi sempat bersitegang saat Habibur Rahman bertanya, Anda mau ngomong atau mendengar?
Najwa Shihab pun langsung memberikan jawaban penuh. Saya mau ngomong. Ketika itu pun Bung Habib langsung terdiam, guys. Jadi salut sama Mbak Nana, jangan biarkan hukum dibikin di ruang gelap, lalu rakyat disuruh patuh tanpa tahu isinya. Terima kasih sudah datang langsung ke DPR, mengedor pintu kekuasaan. RUU KUHP ini bukan urusan semata, tapi ini urusan kita semua. RUU KUHP harus terang dan harus dikawal terus, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.